Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswa Stain Majene. Kali ini kita akan membahas tentang struktur penulisan dalam jurnalistik online, yakni konten digital dan online, writing style, dan karakter pembaca media online. Teknik menulis media online, writing for the web. Jadi kita masuk ke pembahasannya di mana bahwa konten digital online, writing style, dan karakter pembaca media online itu secara bahasa bahwa konten adalah isi, muatan, kandungan. Istilah ini digunakan dan populer di era internet untuk merujuk pada isi situs web atau halaman di internet. Nah, dari istilah konten muncul pula konsep-konsep atau istilah. Yang pertama adalah penulisan konten atau content writing, dan kemudian menulis konten, content writer, dan kemudian editor konten ya. Dan kemudian selanjutnya ada pemasaran konten, kemudian ada penempatan konten. Kemudian selanjutnya ada sistem manajemen konten, berikutnya jaringan pengiriman konten ya. Dan terakhir adalah konten buatan pengguna ya. Dalam konten di sini di mana bahwa pengertian konten secara Kamus Bahasa Indonesia adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Dalam bahasa Inggris menurut Cambridge Dictionary, salah satu pengertian konten adalah artikel atau bagian terdapat dalam majalah atau buku. The article or a fact content is magazine or a book. Dalam Business Dictionary, konten memiliki arti yang pertama adalah X dari dokumen atau publikasi dalam bentuk apapun. Dan konten adalah informasi dan komunikasi. Jumlah total dari segi segaran, keterbacaan, relevansi dan penggunaan informasi yang disajikan dan cara penyajiannya. Kedua, esensi dari pesan atau wacana yang dikomunikasikan, sebagaimana dipahami atau diterima oleh audiens yang dituju. Yang ketiga, yang membuat situs web lengket, membuat pengunjung kembali, dan membuat mereka tidak pergi. Dari pengertian di atas dapat disebutkan bahwa konten adalah berbagai macam format dan informasi yang tersaji melalui media, khususnya media baru berupa tulisan, gambar, suara, atau video. Nah, menurut dalam struktur penulisan dalam jurnalistik online secara harfiah bahwa cara menulis berita di media online itu di atas berlangsung juga untuk menulis berita atau menulis artikel di situs web atau situs berita media cyber ya. Khususnya menulis berita, berikut ini tips dari BBC Academic. Nah, menulis berita untuk media online ibarat mempromosikan produk di keramaian. Pembaca harus segera direbut perhatiannya agar segera masuk dan membaca berita kita. Menulis berita untuk media online ibarat mempromosikan produk di keramaian. Yang pertama, judul yang bagus ya. Di mana judul yang bagus ini pembaca akan memindai halaman depan dengan judul yang bagus. Idealnya mencerminkan isi berita. Nah, ini penting ya, agar mereka tidak akan kecewa ketika mengklik dan membaca berita. Bila isi berita tidak sesuai judul atau tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka bisa langsung menutup halaman berita Anda ya. Ingat ya, judul yang harus bagus ya. Yang kedua adalah usahakan tidak terlalu panjang. Berita sebisa mungkin pendek karena sulit membaca yang panjang di layar telepon genggam. Ini berbeda dengan media cetak ya. Kan biasanya kalau media cetak itu bagaimana si pembaca mulai dari setengah halaman biasa berita dibaca, kemudian dalam depannya kalau di media cetak kemudian ada
bahasa dalam kurung lanjutan ke halaman berikutnya. Kalau di media online tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita poin kedua ini usahakan tidak terlalu panjang. Yang ketiga adalah menulis ulang berita. Isi berita yang Anda tulis harus jelas. Bila Anda punya waktu, pertimbangkan untuk menulis ulang karena dengan menulis ulang, Anda mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik. Pastikan pula tidak ada kesalahan tata bahasa atau ejaan sebelum diterbitkan. Pembaca tidak akan suka menemukan kesalahan dan mereka mungkin akan mengirim email ke Anda dan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang mendasar tersebut. Ya. Perhatikan ya cara menulis ulang berita. Kemudian yang keempat adalah penampilan berita. Nah, sebagai penulis, Anda mungkin sudah membayangkan susunan atau atur berita yang Anda tulis. Berita yang Anda tulis mungkin sangat menarik ya. Tapi di layar komputer atau telepon genggam, berita Anda akan tampak sebagai susunan berita beberapa paragraf saja. Nah, ini tentu membosankan. Maka dari itu gunakan foto sebagai hal mencerminkan dari berita Anda untuk menjadikan sebagai foto itu yang kuat dan grafis berupa data dan kutipan. Nah, itu yang menjadikan sebuah komplikasi supaya pembaca ingin selalu melihat bahwa ini tidak ada namanya kesalahpahaman, kemudian tulisan mungkin pembaca ingin selalu menarik bagaimana sebagai konsep sudut pandangnya bahwa ini berita sangat baik untuk dibaca. Yang kelima adalah memanfaatkan multimedia. Apakah multimedia ini dalam penulisan ratusan kata adalah cara terbaik untuk menyampaikan berita di internet? Mungkin galeri foto, video, atau audio jauh lebih baik dibandingkan teks. Nah, itu yang memanfaatkan multimedia. Mungkin berita tentang satu kisah nyata atau refleksi lebih menyentuh misalnya. Bila digabung dengan audio, itulah keunggulan media online. Kemampuan menggabungkan teks dengan audio atau video alias multimedia. Ya. Kemudian di sini menulis untuk paragraf mobile, for mobile di sini masih tips dari Dari BBC di sini adalah berikut cara menulis berita untuk tablet dan telepon genggam agar ramah seluler ya. Banyak mungkin kebanyakan pembaca mengakses berita melalui telepon genggam, apalagi kita sandingkan sekarang ini di masa pemilu itu selalu daya tariknya selalu kita menggunakan ponsel atau handphone ya. Jadi berita harus menarik dan mudah dibaca untuk semua ukuran lain dari perangkat bergerak ya mobile yang dipakai oleh pengguna. Yang pertama adalah judul berita ya, di mana judul juga harus bisa dilacak oleh mesin pencari karenanya kata-kata penting atau kata-kata kunci harus ada dalam judul berita ya. Perhatikan ya judul beritanya bisa dilacak oleh mesin pencari ya. Nah, judul berita harus faktual dan mencerminkan si berita. Kalau tidak, maka akan sama saja dengan clickbait atau jebakan klik ya. Yang kedua adalah teras berita. Yang kedua terkait dengan kalimat awal ini penting karena bagian ini akan menentukan apakah pengunjung akan meneruskan membaca atau akan beralih ke tempat lain. Oleh karena itu, fakta-fakta penting atau menarik ada di bagian ini. Selain kalimat pertama yang perlu juga diperhatikan adalah 4 paragraf awal. Fakta-fakta dasar dari berita harus ada di 4 paragraf awal ini. Seperti siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ketiga adalah panjang tulisan. Ya. Perhatikan panjang tulisan. Untuk berita yang dikhususkan untuk tablet atau seluler peranti bergerak, idealnya itu antara 150 sampai 500 kata. Meskipun 500 kata pun itu akan terlihat panjang
di layar telepon genggam. Hanya berita atau tulisan kompleks yang biasanya lebih dari 16 kata ya. Perhatikan panjang tulisan. Nanti adik-adik akan menulis di media online nantinya ya. Dan keempat adalah paragraf pendek ya. Gunakan alinea pendek maksimal 5 baris per alinea. Satu paragraf yang terdiri atas 4 baris di desktop akan menjadi 7 atau 8 baris di layar telepon genggam. Ya, perhatikan paragraf pendeknya. Kemudian yang kelima adalah format berita. Perlu dipertimbangkan juga ya penjelasan, explainer dan tanya jawab ringkas sekitar 5 hingga 6 pertanyaan dengan jawaban yang singkat tapi tuntas ya. Dan kita masuk tentang di konten media, di mana bahwa di konten media ini, media konten adalah berbagai jenis atau format konten ya, atau isi yang pada berbagai media komunikasi. Menurut Wikipedia, konten media merupakan berbagai segala bentuk konten atau isi dalam sebuah media ya. Di dunia teknologi yang ada pada saat ini seperti blog, wiki, forum, diskusi, chatting, tweet, podcasting, pin gambar, digital, video, file audio, dan iklan hingga berbagai bentuk konten media lainnya berbentuk melalui buatan para pengguna sistem atau layanan online yang seringkali dilakukan lewat sebuah situs media sosial. Konten-konten tersebut adalah sebuah media ditandai dengan lahirnya produksi penerbitan web dan konten media baru. Ini ada jenis-jenis konten media dalam konteks jurnalistik. Konten media terdiri dari pertama adalah berita. Ya. Ingat itu di awal bahwa kita selalu melihat bahwa konteks jurnalis itu dalam media konten atau konten media terdiri dari 3, yaitu pertama berita, yang kedua artikel, yang ketiga adalah picture. Ya. Dari segi format, konten media terdiri dari teks, tulisan ya, kemudian gambar. Gambar di sini ada foto, karikatur, meme atau infografis ya. Yang ketiga adalah audio, itu audio adalah suara. Yang keempat adalah video ya. Video berupa dalam bentuk gambar ya. Di sini di mana bahwa konten media online berupa teks, gambar, video, dan sebagainya berisi beragam informasi dan fakta. Jadi konten media online itu adalah berupa teks, gambar, video, dan sebagainya berisi beragam informasi dan fakta. Konten media online yang melimpah memunculkan ya big data atau mahadata. Nah, konten media online dibuat oleh pemilik atau pengelola situs web dan pemilik akun media sosial. Mereka adalah wartawan, humas, warga, dan pengguna internet aktif yang disebut warganet. Dari berbagai konten media yang telah dibuat pengguna secara online, di sini kita melihat bahwa pertama adalah ada thread di forum internet membicarakan tentang berbagai topik. Nah, itu ada semua kolom-kolomnya. Yang pertama di sini kita lihat bahwa thread-nya di forum internet yang membicarakan tentang berbagai topik. Selanjutnya adalah posting blog yang dibuat para blogger dengan beragam topik. Kemudian ada wiki, tempat pengguna anonim dapat mengedit dan membuat perubahan pada artikel yang ada. Kemudian ada update status media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn, dan termasuk video di YouTube dan foto di Flickr dan Pinterest ya. Jadi adik-adik kesatuan nantinya ini adalah semua program-program seperti ini harus adik-adik pahami dari mana asal negara yang dibuat dari program-program seperti ini ya. Dan kemudian ada live streaming yang dilakukan melalui Facebook, live Instagram, live dan live video di YouTube pun bisa. Dan sekarang di sini biasanya juga video-video pendek ya, ada TikTok juga dalam bentuknya bisa live, langsung live streaming di biasanya adik-adik biasa nonton kalau ada pemilu sekarang ini adalah live Kompas TV, TV One,
Metro, semua itu program-program TV swasta sudah masuk di media live di TikTok ya. Nah, bagian konten media online di sini user generation content atau disingkat UGC, artinya konten dihasilkan oleh pengguna. UGC di sini adalah disebut juga user creation content atau konten buatan pengguna ya. Para pengguna situs bisa mengupload, mengembangkan, dan bahkan mengendalikan sendiri konten sesuai dengan kehendak mereka. Nah, jenis-jenis UGC di sini adalah poin pertama di situ ada blog post, kemudian ada komen, status update, dan kemudian check ins dan like dan review. Dari Wikipedia, konten buatan pengguna adalah segala bentuk konten seperti gambar, video, teks, dan audio yang telah diposting oleh pengguna di platform online seperti media sosial dan wiki. Pengguna media sosial dapat memberikan konten, informasi, saksi mata kunci yang mungkin tidak dapat diakses. Internet adalah platform yang mudah untuk mengeluarkan konten dihasilkan pengguna yang memungkinkan penyebaran informasi dengan kecepatan cepat setelah peristiwa terjadi. Mungkin itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di siang hari ini. Sekian, tetap semangat mahasiswa STAIN dan selalu belajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau